Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, perkenalkan nama aku Zara Deswidianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini aku mau ngejelasin tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori groupthink atau bisa dikatakan dengan teori pemikiran kelompok. Teori ini dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Erwin Janis, dan beliau mengatakan bahwa groupthink itu adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Jadi gini, teori groupthink ini terjadi ketika suatu kelompok yang keputusannya itu sangat berpengaruh besar dari suara mayoritas anggota kelompoknya, walaupun suara dari anggota mayoritasnya itu belum tentu benar, dan mungkin saja suara yang minoritas itu malah memiliki value yang benar. Namun nanti kita akan bahas kenapa bisa ada asumsi seperti itu, kenapa bisa ada Awal mulanya terbentuk teori ini berkembang dari adanya kajian mengenai kohesivitas kelompok oleh Kurt Lewin di tahun 1930. Lalu diteliti lagi oleh Erwin Janis ini melalui karyanya yang berjudul Victims of Groupthink. Nah, kemudian Janis ini mencoba menganalisis pada kasus-kasus yang terjadi di Amerika pada saat itu. Ternyata ia merasa terganggu, dan dia merasa bahwa bagaimana bisa sekelompok orang-orang pintar menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk. Nah, dari situlah kenapa ia bisa memunculkan teori groupthink ini. Terdapat 3 asumsi groupthink, yaitu yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Apa sih maksudnya? Yang dimaksud ini adalah kohesivitas itu memiliki arti, yaitu kebersamaan. Nah, menurut Ernest Bauman, anggota kelompok itu seringkali memiliki perasaan yang sama. Nah, kemudian hal tersebut, perasaan yang sama itu menyebabkan seluruh kelompok memiliki hubungan yang baik atau kohesivitas tinggi. Jadi asumsi ini menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok itu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Asumsi groupthink yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses terpadu. Asumsi yang terakhir, yaitu yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan kelompok seringkali bersifat kompleks. Di suatu kelompok itu dikatakan kompleks karena di dalam kompleks itu terdapat beberapa unsur seperti perbedaan usia, latar belakang budaya, gaya kepemimpinan yang beda, sifat kompetitif yang beda, kecerdasan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah adanya kohesivitas kelompok. Pada suatu kelompok yang memiliki solidaritas tinggi, mereka kecenderungan untuk bersamanya lebih kuat dan memiliki hubungan yang erat. Dan yang kedua, adanya faktor kesalahan struktural. Kesalahan-kesalahan struktur itu salah satunya yang menyebabkan adalah adanya kelompok yang terisolasi. Yang dimaksud kelompok terisolasi itu adalah kelompok yang memang tidak menyatu dengan dunia luar atau tidak terpengaruh oleh dunia luar. Jadi dia benar-benar independen aja gitu, tak terpengaruh oleh di luar kelompoknya gitu. Yang kedua itu kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak. Yang ketiga, kurangnya prosedur untuk pengambilan keputusan. Kesalahan struktural yang keempat yaitu adanya homogenitas latar belakang kelompok. Lanjut ke karakteristik yang mendorong terjadinya groupthink. Yang ketiga itu adanya tekanan kelompok atau group stress. Contohnya gini, yang dimaksud adanya tekanan kelompok itu bahwa suatu grup itu mengalami tekanan karena adanya hal-hal pemicu dari internal ataupun eksternal yang mengharuskan mereka mencari segala cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gejala groupthink yang pertama itu adanya overestimation of the group atau perkiraan yang berlebihan terhadap kelompok. Adanya overestimation of the group ini atau perkiraan berlebihan terhadap kelompok itu menyebabkan kelompok ini memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi, dan ada 2 pencetusnya kenapa bisa terjadinya overestimation ini terjadi. Yang pertama adanya ilusi kekebalan, dan yang kedua adanya percaya pada moralitas yang melekat. Untuk ilusi kekebalan itu adalah bahwa suatu kelompok ini tidak membutuhkan masukan dari luar atau saran dari luar. Jadi mereka ya udah batu aja gitu. Gejala yang kedua itu menunjukkan bahwa adanya closed mindedness atau ketertutupan pikiran. Untuk yang closed mindedness ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama itu adanya rasionalisasi kolektif, dan yang kedua adanya stereotipe luar kelompok. Dan gejala yang terakhir adanya pressures toward uniformity atau tekanan untuk mencapai keseragaman. Di dalam pressures toward uniformity ini adanya 4 poin. Yang pertama adanya self censorship,
Yang kedua adanya illusion of unanimity. Yang ketiga, direct pressure on dissenters. Dan yang terakhir adanya self-appointed mind guards. Menurut Hardy, tahun 1990 adanya 4 cara mencegah grouping itu terjadi. Yang pertama, dibutuhkannya supervisi atau pengawasan dan kontrol. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan atau whistleblowing. Yang ketiga, menerima adanya keberatan di dalam kelompok. Dan yang keempat, menyeimbangkan konsensus dengan suara terbanyak. Jadi kasus yang aku ambil dalam grouping teori ini yaitu adanya anggota kepanitiaan atau anggota koorganisasian. Nah, contoh simpelnya itu kita misalkan mau membuat suatu acara, entah itu acara pensi atau misalkan acara lomba atau apapun semacamnya. Nah, biasanya untuk membuat acara itu pasti dibutuhkan yang namanya dana. Dana itu biasanya berbentuk mencari dana. Namun dalam penentuan nominal tersebut biasanya ada keputusan suara terbanyak dan suara minoritas. Misal si A tidak setuju bahwa nominal dana yang dikumpulkan itu berkisar 100.000, tetapi si B dan si C ini setuju, maka si A ini mau tidak mau harus mengikuti suara yang terbanyak. Atau biasanya mereka mempunyai argumen-argumen tersendiri untuk mempertahankan keputusan yang mereka miliki. Seperti itu. Pada proses tersebut itulah yang biasanya grouping ini terjadi. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori grouping ini. Mohon maaf sekiranya jika ada kekeliruan atau kekurangan informasi yang saya sampaikan dan segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.